Kita semua masing-masing pemimpin. Mari kita pimpin diri kita. Yang harus jadi panglima kita, hati kita. Hati tempat bersemayamnya nur, cahaya hidayah. Hati tempat bersemayamnya keimanan kita. Hati yang harus menjadi panglima dalam hidup kita. Maka akal kita fungsikan hanya sebagai dewan penasehat saja. Betapa banyak orang yang mengandalkan akalnya semata. Ketika dia berhasil, angkuh dan sombongnya. Namun ketika kita menggunakan potensi akal kita, maka ketika tidak berhasil, justru bahkan boleh jadi putus asa. Dan apabila hidup dan kehidupan ini kita gunakan potensi keinginan-keinginan nafsu kita yang menjadi panglima, kita ketahui dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la ammaratum bisu'." Sesungguhnya nafsu cenderung mengajak kepada pelakunya untuk selalu berbuat keburukan, illa kecuali ma rahima rabbi, yang diberikan rahmat oleh Allah Tuhanku. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Betapa banyak orang yang dalam hidup dan kehidupannya demi harta, demi pangkat, demi jabatan, demi uang, demi untuk mendapatkan sesuatu, tidak lagi menggunakan akal sehat. Hilang hati nuraninya, nafsunya, keinginannya, ingin sesuatu telah melembaga di dalam kolbunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kau tak lihat banyak manusia yang telah menjadikan nafsu sebagai Tuhannya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak dilarang kita untuk kaya raya. Tidak dilarang kita untuk menjadi takdir Allah dipopulerkan oleh Allah. Tidak dilarang kita untuk memimpin, memiliki pangkat dan jabatan. Tapi kalau semuanya itu panglimanya hati, maka menjadi pemimpin yang takut kepada Allah. Hartanya akan dibelanjakan di jalan Allah. Dan ketika melakukan sesuatu, nafsunya di bawah panglima hati, maka kecenderungan, keinginan yang dilakukan berdasarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika di dunia dalam sebuah perkara boleh jadi banyak alasan kita, banyak berkelit lisan kita, nanti di yaumil kiamah masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah kita sering membaca di malam Jumat, khususnya umat Islam banyak membaca surah Yasin. Di dalam surah Yasin salah satu firman Allah Subhanahu wa taala pun akrab di telinga kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kelak nanti dikunci, tak bisa lagi mulut ini beralasan A, B, C dan sebagainya. Dikunci mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan bersaksi kaki kita bima kanu yaksibun, terhadap yang kamu perbuat. Oleh karenanya selagi hayat dikandung badan, mari kita pimpin diri kita sendiri agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak muhasabah, kita banyak introspeksi. Apakah di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini yang mendominasi diri kita, akal kita, hati kita, atau nafsu kita dalam mengejar cita-cita, dalam mencari nafkah, dalam memimpin rumah tangga, dalam memimpin warga dan lain sebagainya? Apakah dalam hidup ini senantiasa kita menurut dalam bimbingan wahyu iman yang menjadi panglima kita? Katanya kita sebagai orang yang beriman, katanya kita iman pada Allah, iman pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, qada dan qadarnya. Sudahkah iman menjadi panglima diri kita? Itulah sebabnya kalau iman menjadi panglima diri kita, maka kita akan laksanakan perjalanan hidup dan kehidupan ini senantiasa yang kita mohon
dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Sesungguhnya orang-orang yang dipimpin hidupnya dalam keimanan, maka dia senantiasa mohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami ke jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka terdahulu, jalan para nabi, para siddiqin, syuhada, solihin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murka, bukan jalan orang yang kau murka dan tersesat kesasar. Semoga kita menyadari hanya kita yang tahu dan Allah, bahwa jujur diri kita siapa yang memimpin, apakah nafsu kita, akal kita, atau hati kita, atau kita bicara tentang kebenaran jangan-jangan dipanglimai oleh nafsu kita, dipanglimai oleh akal semata, bukan lagi berdasarkan hati nurani kita.